Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami hadir menyampaikan kabar resmi yang sangat penting bagi seluruh pensiunan aparatur sipil negara, Tentara Nasional Indonesia, dan Polri di seluruh Indonesia. Hari ini kami membawakan laporan khusus mengenai kepastian kenaikan pensiun serta pencairan rapel yang insya Allah akan memberikan kejelasan yang selama ini ditunggu-tunggu. Selanjutnya, izinkan kami menjelaskan pokok persoalan ini dengan tenang, jelas, dan terstruktur agar Bapak Ibu dapat memahami seluruh alurnya tanpa kebingungan. Dengan izin Allah, informasi ini tersaji lengkap, mulai dari latar belakang, proses pengambilan keputusan, hingga mekanisme pencairan yang akan berlangsung. Pada awalnya, sebagian besar masyarakat mengira bahwa keputusan mengenai rapel dan kenaikan pensiun muncul tiba-tiba atau sekadar tekanan politik. Namun setelah ditelusuri, faktanya proses ini melalui perjalanan panjang. Pemerintah harus menyesuaikan anggaran, menghitung proyeksi ekonomi, mempertimbangkan beban fiskal, hingga melakukan review menyeluruh bersama lembaga-lembaga terkait seperti Taspen dan Asabri. Selama berbulan-bulan, pemerintah menghadapi dilema yang tidak mudah. Di satu sisi, kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan pensiunan semakin mendesak karena biaya hidup yang terus naik. Di sisi lain, kondisi fiskal negara perlu tetap dijaga agar program lain tidak terganggu. Namun pada akhirnya, kebutuhan masyarakatlah yang menjadi prioritas tertinggi. Dan karena itu, kenaikan gaji pensiun pada kisaran 18 hingga 26% dipastikan diberlakukan sebagai solusi yang paling adil dan paling manusiawi. Menurut penjelasan Menteri Keuangan, kenaikan ini bukan sekadar angka, tetapi representasi rasa keadilan berdasarkan masa bakti dan golongan terakhir Bapak Ibu. Mereka yang mengabdi lebih lama akan merasakan kenaikan paling besar dan angka tertinggi, sekitar 26%, muncul melalui formula resmi yang mempertimbangkan golongan, masa kerja, serta apakah pensiun berasal dari BUP, perpanjangan tugas, atau pensiun dini. Kemudian, kita masuk pada hal yang sering menimbulkan pertanyaan. Mengapa pencairan dilakukan dalam 2 gelombang? Apakah ini karena keterlambatan? Berikut ini kami sampaikan penjelasan resminya. Pembagian pencairan pada 25 November dan gelombang berikutnya di bulan Desember bukanlah bentuk penundaan, tetapi strategi untuk mempercepat pembayaran kepada kelompok tertentu. Pemerintah ingin memastikan bahwa para pensiunan usia lanjut dan mereka yang menerima pensiun terendah mendapatkan haknya paling awal. Taspen telah menyiapkan daftar prioritas dan proses verifikasi sudah hampir selesai. Dengan demikian, ketika tanggal 25 November tiba, sebagian besar penerima gelombang pertama tidak perlu menunggu lama. Dana rapel akan otomatis masuk ke rekening tanpa memerlukan dokumen tambahan. Setelah itu, ada juga faktor teknis lain yang memengaruhi pembagian gelombang. Sistem pembayaran nasional tidak memungkinkan penyaluran dana dalam jumlah besar sekaligus karena dapat menimbulkan lonjakan transaksi. Jika itu dipaksakan, beberapa bank bisa mengalami antrian sistem atau transaksi gagal. Karena itu, pemerintah memilih membagi pencairan kedua periode untuk menjamin setiap transaksi berjalan aman, stabil, dan lancar. Bank-bank mitra Taspen juga telah menerima instruksi untuk menambah kapasitas layanan dan menyediakan jalur khusus pensiunan. Kemudian, mari kita telusuri alasan di balik rentang kenaikan 18 sampai 26%. Pada awal tahun, biaya kesehatan naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tarif listrik mengalami penyesuaian. Bagi pensiunan yang penghasilannya tetap, situasi ini sangat memberatkan. Laporan dari daerah menunjukkan bahwa daya beli pensiunan mulai tergerus, terutama di wilayah dengan akses terbatas. Setelah evaluasi menyeluruh, pemerintah menyimpulkan bahwa kenaikan kecil tidak akan cukup. Maka ditetapkanlah skema 18 sampai 26% ini sebagai penyesuaian yang dianggap paling tepat dan paling terasa manfaatnya.
Selanjutnya, mengenai pertanyaan siapa yang menerima 18% dan siapa yang memperoleh 26%, jawabannya terletak pada golongan dan masa kerja. Golongan rendah dengan masa kerja panjang biasanya menerima persentase tertinggi karena pemerintah ingin memperbaiki ketimpangan lama antara pensiunan golongan bawah dan golongan atas. Sementara itu, golongan tinggi tetap mendapatkan kenaikan, namun dengan persentase yang berada pada angka menengah. Lalu berapa bulan rapel yang akan diterima? Berdasarkan penjelasan Menteri Keuangan, rapel dihitung mundur dari waktu penetapan kebijakan yang tertunda, dan ini terjadi karena penyesuaian struktur kementerian serta anggaran setelah kabinet baru dilantik. Karena itu, rapel yang diterima bisa mencakup periode 4 hingga 6 bulan, bergantung pada golongan dan jenis pensiun. Dan untuk menjawab kegelisahan banyak orang, apakah dana rapel ini aman? Menurut pemerintah, seluruh anggaran rapel sudah masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan dan sudah disahkan DPR. Dengan kata lain, anggaran tersebut tidak bisa dialihkan lagi. Bahkan surat perintah pencairan tahap pertama untuk 25 November telah ditandatangani. Berikut ini kami jelaskan mengenai penyesuaian gaji bulanan. Setelah rapel diterima, gaji pensiun bulanan akan otomatis menyesuaikan dengan angka kenaikan terbaru. Artinya, mulai Januari 2026, seluruh pensiunan ASN, TNI, dan Polri akan menerima gaji pensiun berdasarkan nominal yang sudah ditingkatkan. Pemerintah menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini bukan hanya memberi tambahan sementara, tetapi memperkuat kondisi finansial jangka panjang para pensiunan. Bahkan, pemerintah sedang meninjau ulang skema pensiun nasional agar lebih berkelanjutan di masa depan tanpa mempengaruhi penerima pensiun yang sudah berjalan saat ini. Selanjutnya, mari kita bahas siapa yang masuk dalam gelombang 25 November. Prioritas diberikan kepada 3 kategori. Pensiunan berusia di atas 72 tahun, pensiunan dengan gaji di bawah batas tertentu, dan pensiunan yang tinggal di daerah terpencil. Gelombang berikutnya pada Desember tetap mencakup seluruh kategori lainnya dan pemerintah bekerja sama dengan perbankan untuk memastikan pelayanan yang nyaman, termasuk antrean khusus dan layanan digital bagi lansia yang sulit bepergian. Untuk memberikan gambaran lebih jelas, berikut contoh sederhana. Jika seorang pensiunan golongan 2 dengan masa kerja 30 tahun menerima gaji pensiun 3 juta rupiah per bulan, kenaikan 26% berarti tambahan sekitar 780.000 rupiah per bulan. Jika rapel dihitung 6 bulan, totalnya lebih dari 4,5 juta rupiah. Untuk golongan 3 dengan persentase 20% dan gaji 4 juta rupiah, tambahan per bulan sekitar 800.000 rupiah dan rapelnya sekitar 4 juta rupiah jika dihitung 5 bulan. Sementara golongan 4 dengan persentase 18% dan gaji 6 juta rupiah akan menerima tambahan sekitar 1 juta rupiah per bulan dengan rapel sekitar 6 juta rupiah untuk periode 6 bulan. Angka-angka ini menunjukkan bahwa kebijakan ini benar-benar berdampak nyata, bukan sekadar kosmetik. Kemudian, ada kabar simpang siur bahwa pencairan mungkin mundur. Informasi tersebut tidak benar. Pemerintah telah memastikan jadwal 25 November dan gelombang berikutnya di bulan Desember. Dan akhirnya, Bapak Ibu tidak perlu melakukan apa-apa untuk menerima rapel. Semua data telah diverifikasi otomatis. Selama rekening aktif dan data benar, dana akan masuk tanpa kendala. Jika ada data yang perlu diperbarui, Taspen akan menghubungi langsung melalui saluran resmi. Alhamdulillah, demikian laporan khusus kami pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan yang telah menyimak dengan penuh kesabaran. Semoga Allah memberikan kesehatan, ketenangan, dan keberkahan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan pembaruan berikutnya. Insya Allah, kami akan terus menyampaikan update resmi pada siaran berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.